Halo sahabat semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang bisa dilakukan dalam memonetisasi aplikasi. Tentunya bagi Anda yang suka membuat aplikasi Android. Nah, tantangannya seperti apa, mungkin kendala dan masalah yang dihadapi seperti apa. Nanti kita sedikit ulas di sini. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Sahabat semuanya, tentunya bagi Anda yang suka membuat aplikasi Android, biasanya kan tool yang bisa digunakan itu adalah kita menggunakan uh, Android Studio ya. Biasanya Android Studio ini kan harus paling tidak minimal kita punya laptop yang memorinya cukup besar ataupun pakai PC. Nah, sahabat semua, kendalanya sekarang adalah bagaimana kita bisa memonetize aplikasi yang kita buat ini. Karena apa? Karena mulai tahun ini tentunya persaingan itu semakin tinggi, sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tentunya jauh lebih bagus dengan eh, kualitas tentunya juga yang kita bisa kalah kalau kita tidak bisa mengikutnya. Tetapi hambatan kendala yang sering dihadapi terutama bagi seperti saya ini yang memang kalau kita buat aplikasi ya aplikasinya kadang cuma aplikasi web view yang kita buat mudah sederhana. Karena apa? Karena memang tidak memahami coding aplikasi itu secara mendalam, tetapi paling tidak punya keinginan bagaimana saya punya aplikasi bisa diupload di Play Store dan bisa dimonetisasi. Nah, itu adalah salah satu sedikit gambaran. Tentunya kita membuat aplikasi kalau sudah bisa kita monetis dengan layanan AdMob. Nah, kalau kita sudah punya layanan AdMob, berarti kan kita harus buat aplikasi yang aplikasi itu memenuhi syarat dari AdMob. Padahal bisa saja kalau kita sudah buat, kita sudah bekerja keras mengikuti semua aturan itu, bahkan terkadang tiba-tiba kita kena banned AdMob. Nah, kalau kita sudah kena banned AdMob, ini kan sudah bingung lah mau cari cari monetisasi monetisasinya apa selain AdMob untuk layanan ini agar kita bisa mendapatkan pendapatan itu. Nah, itu kan juga bingung akhirnya kan mungkin yang kita juga bisa beruntung sih kalau AdMob-nya saja yang di-banned tapi aplikasinya tidak. Berarti kan aplikasinya kan masih bisa terus berkembang, sehingga kita harus mencari alternatif penyedia layanan iklan lain selain AdMob, sehingga bisa membantu kita untuk mendapatkan pendapatan. Di mana kalau kita lihat selain AdMob, memang AdMob itu tertinggi. Tapi kan bisa kita juga mencari penyedia layanan lain yang bisa kita gunakan. Mungkin yang sudah saya coba yaitu Uplovin, Start.io, sama Unity. Ini tentunya kan punya karakter yang berbeda-beda, tapi itu kan bisa menjadi salah satu alternatif walaupun sebenarnya tidak setinggi dari AdMob itu tadi. Tapi kalau kita sudah kena banned AdMob itu kan biasanya bingung, sama seperti kalau punya website tiba-tiba ke banned adsense-nya, itu juga sudah mungkin bingung lah mau cari uh, pay per kliknya dari mana. Nah, itu. Nah, sehingga di sini tentunya bagi kita ya kita tetap cari alternatif tadi. Alternatif itu adalah salah satu kendala yang mungkin saya hadapi, yaitu memang tidak mempelajari coding itu dengan baik, terutama untuk membuat aplikasi yang full berkualitas. Karena apa? Karena memang persaingan sekarang itu sudah cukup ketat. Banyak sekali aplikasi yang jauh lebih canggih, lebih bagus yang dibuat oleh mereka yang memang pintar memahami codingnya. Tapi kalau saya kan membuat itu kan yang cepat. Bagaimana yang cepat kita bisa produksi aplikasi itu banyak, tetapi tentunya ya mungkin tidak kalah, walaupun sebenarnya untuk dari segi fitur itu tidak bisa menyaingi mereka, tapi paling tidak itu standarnya itu bisa digunakan dan bisa bermanfaat itu. Nah, ini mungkin sedikit yang pernah saya alami seperti itu. Karena apa? Karena saya buat aplikasi menggunakan itu Android Studio, belajar sampai membeli kodenya, terus tiba-tiba admob-nya di-banned. Nah, itu sudah bingung, maka kita harus cari alternatif.
Nah, ini tentunya bisa memberikan semangat bagi sahabat semuanya untuk terus tetap berkarya sih, walaupun, memang kalau tidak menggunakan Upwork itu ya berbeda, eee, revenue-nya atau pendapatannya, jika menggunakan alternatif yang lain. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat untuk terus, berkarya. Saya kira itu, semoga bermanfaat, salam untuk semuanya.